Sayang kalau nggak direkam. Maaf ya. Baik, saya lanjut lagi. Sampai mana tadi? Ini tadi. Nah, ini auto replay. Auto replay ini adalah nanti kalau kita sudah masuk ke chatting ya, ini nanti belakangan aja. Pengaturan privasi ini adalah kita menyembunyikan aktivitas. Aktivitas ini adalah masalah bagaimana kalau kita memberi komentar, ya, memberikan favorit di toko orang dan sebagainya. Itu kita biarin dulu. Pengaturan chat juga tadi, ya kan? Pengaturan chat itu adalah pertama adalah fitur penawaran harga. Maksudnya fitur penawaran harga itu orang kalau kita checklist maka pembeli bisa menawar produk kita. Jadi kita misalkan jual harganya 50.000, maka kalau kita kasih opsi ini, ya, izinkan penawaran harga, maka orang bisa menawar harga. Tapi kalau enggak, ya maka ini kita checklistnya dinonaktifkan aja. Kalau saya seperti itu. Terima chat dari halaman profil. Maksudnya ketika kita ngasih profil, maka dia nanti bisa langsung chat dari profil. Jadi nggak langsung dari produk. Karena biasanya kalau chat itu ada dua, bisa dari profil, bisa dari produk, ya kan? Itu. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan notifikasi, ya kan? Nah, notifikasi ini perlu nggak melalui email, gitu ya? Perlu nggak melalui email? Kalau perlu maka diaktifkan notifikasinya. Kalau nggak perlu maka nggak usah. Misalkan contoh kita hanya pakai aplikasi aja, maka email ini jarang saya aktifkan. Ya, yang email saya biasa nggak aktifkan. Terus yang diaktifkan yang mana? Yang ini, lewat aplikasi. Karena biasanya kita kalau chatting dan sebagainya lewat aplikasi. Saya lewat laptop itu kalau saya mengatur apa itu mengatur toko, misalkan penjualan produk, ya kan? Ketika terjadi penjualan, ketika saya menghandle menghandle order dan sebagainya, saya baru melalui laptop. Tapi kalau menjawab chat dan sebagainya dan notifikasi saya lewat aplikasi. Maka notifikasinya diaktifkan enggak? Yang mana yang perlu diaktifkan? Nah, ini kumpulkan notifikasi maksudnya apa? Maksudnya notifikasinya selalu dikumpulkan, enggak langsung hilang gitu aja. Kemudian apa aja yang perlu dibuat notif di HP kita. Jadi di HP kita itu nanti muncul Shopee, nah, ada suara Shopee atau sesuai notifikasi yang kita bikin, maka nanti apa aja kira-kira. Yang perlu adalah pasti status pesanan, terus chat pasti, nah promo ini perlu nggak? Gitu loh. Promo itu perlu nggak? Kalau perlu kita butuh ya maka diaktifkan, kalau enggak. Kontak dan teman itu maksudnya kalau ada teman like atau follow produk kita atau like produk kita atau memfollow akun kita, itu kita ada dikasih tahu kita. Kalau enggak maka checklist, kalau enggak perlu buang aja. Produk habis terjual, nah ini perlu. Ya kan stok kita tiba-tiba tinggal 2 atau 1, maka ini harus diaktifkan. Shopee Pay, kalau saya nggak aktifkan karena saya nggak pakai Shopee Pay. Nah, terus modal harian iklan ini nanti kalau kita iklan ya, kalau kita iklan nanti kita bisa aktifkan. Saat ini nggak usah aja dulu. Nah ini ya, ini adalah pengaturan toko. Ya, ini pengaturan tokonya. Baik, kemudian setelah itu ya, di pengaturan toko, terus apalagi yang perlu kita buat. Ini kan sudah selesai pengaturan toko besar. Internet saya agak stabil ini. Ini tadi pengaturan dari OTP tadi ya, terus pengaturan privasi, pengaturan chat tadi, dan pengaturan notifikasi. Baik ya, kemudian setelah ini bagaimana? Setelah kita atur pengaturan toko ini, ya kan?
Setelah pengaturan toko udah selesai, alamatnya tadi udah, maka selanjutnya bisa membuat profil toko. Jadi profil toko ya. Nah, ini profil toko. Profil toko yang perlu di ini apa? Yang pertama adalah ini. Apa ini? Foto utama. Nah, foto utama kita bisa apa itu bikin ya. Pertama nama toko ya. Nama toko dulu. Nah, deskripsi gambar, nah, gambar ini bisa kita ubah melalui ini, atau pakai link YouTube bisa kita kasih. Sorry, ini foto utama, ini foto deskripsi. Jadi deskripsi itu kita bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan video YouTube, ya kan? Bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan video YouTube. Kemudian deskripsi toko itu apa? Deskripsi toko itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan toko kita. Toko kita itu nanti mau jualan apa? Misalkan di sini saya adalah melayani, ya kan? Apa itu segala macam custom. Nah, ini kita kasih deskripsi tokonya, ya kan? Buka setiap hari dari Senin sampai Sabtu pukul 07.00 sampai dengan 18.00 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, itu. Nah, di sini kemudian kasih lagi order masuk di bawah jam 12.00 akan dikirim hari yang sama. Sedangkan
Baik teman-teman, aduh kacau ini. Koneksinya payah banget. Koneksi tempat saya lagi payah banget ini. Kayaknya nggak bisa diterusin ini. Ini putus lagi, habis ini putus lagi ini. Aduh, baik. Teman-teman nanti kita schedule ulang aja ya. Ini juga udah jam 9 masanya. Ini kalau kita lanjutin. Oke. Aduh, ada aja nih. Ngepasin banget. Tadi udah cakep koneksi, sekarang ada lagi. Baik teman-teman, jadi tadi sampai mana tadi ya? Tadi sampai sampai dekorasi tadi ya. Sampai dekorasi kita tuntaskan sampai dekorasi dulu. Nah, ini tadi ya kan, ini kita deskripsi toko ya, tadi kita simpan aja. Nah, nanti kita penilaian toko kita ada di sini, teman-teman. Jadi kita punya ada produk kita ada berapa yang sudah kita upload, presentasi dibalas chat kita berapa. Jadi akan ini adalah penilaian kita nanti. Waktu dibalasnya, nah ini masa pengemasan, dan ini nanti adalah penilaian toko kita. Nah, ini penilaian toko saya adalah 4,9 ini yang baru ya. Ini baru 1032 yang menilai. Ada satu lagi yang tidak saya munculkan, tapi ini pakai ini aja ya. Oke. Kita sampai upload produk aja ya. Ini udah kita deskripsinya nanti bisa kita ulangi nanti ya. Baik. Setelah ini kita simpan, udah berhasil diupdate, kemudian kita mana gitu ya. Oke, mungkin yang nggak sabar adalah bagaimana kita upload produk. Ya, bagaimana? Maka kita masuk ke produk saya dulu. Di produk saya sudah ada produk belum? Nah, biasanya belum ada. Kalau yang belum pernah jualan maka belum ada. Nah, kalau yang sudah ada maka ini yang produk saya. Ada 16 produk yang saya masukkan dari 10.000 produk yang bisa kita masukkan. Artinya apa? Artinya toko kita bisa mengupload 10.000 produk. Ya, toko kita bisa mengupload 10.000 produk. Tapi saya hanya memakai 16 saja. Kenapa? Karena memang ada trik-triknya teman-teman yang lain selain saya. Teman-teman itu banyak yang mengupload produk sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itulah salah satu mendatangkan traffic adalah produk yang banyak. Walaupun modelnya sama. Misalkan saya ini cetak stiker label promo, nanti saya bikin lagi yang modelnya sama. Judulnya mirip-mirip tapi beda, deskripsinya agak berbeda sedikit dan sebagainya. Itu nanti bisa diupload sehingga toko kita rame. Sama seperti sebenarnya sama konsepnya seperti kita punya toko offline ya. Misalkan kita punya toko di pinggir jalan, itu maka ketika toko kita etalasenya penuh, banyak, maka itu akan jauh lebih menarik daripada barangnya sedikit. Karena orang akan melihat nanti di situ, nah ini orang niat jualan nggak sih? Orang mau jualan kok produknya sedikit, etalasenya cuman isinya bisa dihitung dengan jari. Ini ada nggak produknya? Nah itu adalah salah satu alasan kenapa memang teman-teman saya produknya ribuan yang ada ya. Maksudnya walaupun sebenarnya dia juga punya paling 10 jenis atau 5 sampai 10 jenis. Cuman dia penuhin tokonya itu dengan produk-produk yang dia bikin varian-variannya. Sebenarnya ini warna A, warna B, ya, warna yang satu warna ungu, yang satu warna hijau. Nah, itu dipisah-pisahin ininya, itemnya. Misalkan sepatu warna hijau, padahal sama ukuran atau ukuran misalkan sepatu warna hitam ukuran 38 dengan ukuran 40 itu dibedain gitu. Sehingga akan terlihat di situ tokonya akan semakin menarik karena produknya atau barangnya banyak. Nah, itu adalah toko ya. Nah, bagaimana kita
untuk mengupload tokonya. Nah, untuk mengupload toko, mengupload produk, maka kita klik tambah produk baru. Nah, di sini kita masukin. Nah, masukin apa? Nah, ini adalah nama produk kita. Nah, kita masukin nama produk kita, jangan asal. Maksudnya jangan asal itu seperti apa? Maksudnya jangan asal itu adalah jangan asal apa itu ketik produk, misalkan jualan sepatu gitu langsung ketik sepatu aja, ya kan? Hanya ketik sepatu, ya gitu. Jangan, tapi kita lebih spesifik. Artinya kira-kira orang kalau mencari sepatu itu ngetiknya di Google atau di mana itu Shopee itu sendiri, ketika orang itu apa sih? Pakai kata jual, nah gitu. Itu namanya buying keyword. Nah, itu jual sepatu, ya kan? Sport atau sepatu olahraga atau sepatu cewek kalau mau ini boleh sepatu cewek atau jual sepatu lucu misalkan buat anak-anak, sepatu jual sepatu anak-anak lucu, nah gitu. Itu kan mengandung sesuatu yang kira-kira orang akan ngetik di situ karena dia orang mencari sepatu anak-anak yang modelnya lucu. Nah itu bisa buat seperti itu. Kalau saya sendiri adalah stiker, saya cetak stiker, nah gitu. Label nama, nah ini saya buat. Tambahin A3. Kenapa? Memang kalau A3 ukurannya A3, ya kan? Plus atau ini ditambah, maksudnya tambah itu stikernya ditambah apa? Half cut. Nah, maksudnya half cut itu apa? Half cut itu kan dipotong setengah, ya setengah ini ya, potong setengah sehingga tinggal opek nanti seperti itu. Nah, di sini kategorinya apa? Nah, kategorinya harus jelas juga di sini nanti, ya. Kategorinya juga harus jelas. Kategori apa yang nanti kita pakai. Kalau saya cetak stiker label itu masuknya ada di buku alat tulis. Nah, ini kita cari nanti. Kalau sepatu tadi di mana, Pak? Sepatu itu bisa di ya kan? Sepatu itu bisa di olahraga atau pakaian pria bisa. Ya kan? Atau nanti kita cari aja, saya nggak begitu hafal banget. Nah, ini sepatu ada sepatu pria. Nah, itu sepatunya apa? Sepatu formal, kaos, tali sepatu. Nah, ini sudah ada atau kategorinya sendiri-sendiri. Kalau saya ini tadi cetak stiker label berarti kategorinya apa? Nah, kategorinya saya adalah buku alat tulis. Nah, sini saya bikin alat tulis, masuknya adalah label. Nah, maka di sini dipilihnya adalah buku, alat tulis, label. Nah, setelah itu gimana? Lanjut. Nah, ini. Nah, kemudian di sini kita deskripsi produknya. Nah, deskripsi produknya juga nggak boleh asal nulis. Maksudnya nggak boleh asal nulis itu apa ya? Harus mengandung kata kunci atau kata kira-kira orang ketika mau mencari produk di Google atau di Shopee itu nanti kira-kira apa sih judul atau yang diketikkan. Nah, itu kita harus mengandung kata itu. Dan nggak boleh hanya sedikit, itu disediakan 3.000. Ya, disediakan 3.000 bukan 3.000 kata tapi 3.000 huruf. Ya. Disediakan 3.000 huruf di situ kita untuk bisa ngetik. Maka saya buat adalah cetak stiker label sehari jadi. Nah, udah 30 kata. Ya. Nah, ini. Format dikirimkan dalam bentuk ya, PNG, JPG, atau Corel Draw atau CDR aja lah, CDR maupun PSD. Nah, ini Photoshop ya, maksudnya Corel Draw, Photoshop atau dalam bentuk PNG, JPG
maupun PDF. Nah, itu biasanya format-formatnya yang saya minta adalah itu, ya kan? Nah, di sini minimum order. Nah, ini kita jelaskan di sini. Minimum order adalah 5 lembar A3. Sebelumnya saya jelaskan dulu di sini adalah harga tertera adalah harga untuk 1 lembar A3. Kemudian minimum order adalah 5 lembar A3. Jika order kurang dari 5 lembar tidak akan diproses. Jadi seperti itu. Nah, 1 lembar yang ini ya. Kemudian saya buat di Pak, suaranya Pak.
Ya, nah ini kita masukin. Nah, kemudian, nah ini tadi ya, saya ulangi tadi, ini tadi harga, saya 15.000, ini stoknya harus banyak, sebisa mungkin banyak. Nah ini foto produk bisa 8 yang bisa kita masukin ya. Selain itu juga bisa masukin video. Ya, video bisa kita masukin. Nah ini saya bikin tadi fotonya 2, kalau mau 3 silakan boleh kita. Yang penting stok foto produk ada. Nah ini saya masukin lagi ini. Ini ada. Ya kan? Nah setelah kita foto produk udah masuk, nah kita beratnya harus masuk. Nah ini mengisian berat ini gampang-gampang susah. Kalau saya sih memang beratnya 30 gram. Sedikit kecil ya, kecil. Nah, ada beberapa paket yang memang dia beratnya ya, atau ketika kita ngirim itu beratnya dengan ketika kita kirim itu bisa melebihi ongkos beratnya. Kenapa? Karena dia dihitung volume. Contohnya kalau kita jualan keripik atau emping yang sudah kita goreng, maka ketika beratnya sekilo, tapi ketika kita kirim itu lebih dari sekilo di ongkos kirimnya. Kenapa? Karena dia volumenya besar. Ya, dia volumenya besar sehingga pihak ekspedisi akan mengukur. Nanti ada ilmunya itu di atau di webnya juga ada sih. Jadi ukuran paketnya itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Nah itu. Ini kalau nggak perlu nggak usah diisi. Tapi kalau memang perlu harus diisi. Contohnya itu di barangnya enteng tapi volumenya besar. Itu tadi ketika kita jualan keripik. Keripik itu beratnya enteng tapi volumenya besar. Kemudian setelah itu, nah ongkos kirim yang kita, nah ini maksudnya adalah ekspedisi yang kita aktifkan. Ini ekspedisi yang kita aktifkan bisa di sini, bisa nanti di toko ya, kita bisa ngeset apa itu jasa kirim. Nah di sini saya jasa kirim yang saya set cuma 2, yaitu JNE dan JNT. Saya pakai itu andalan saya, karena ada si cepat waktu itu sama antar aja agak kurang memuaskan di sayanya, artinya ketika pick up nggak bisa sampai malam, ketika nganter juga sering bermasalah, maka si cepat dan pokoknya selain 2 ini belum saya aktifin, ya kan. Grab juga belum saya aktifin, ojol tidak saya aktifin lagi, karena apa? Ngerepotin saya, makanya karena ordernya begitu banyak, ketika banyak maka itu sangat mengganggu ritme saya, ritme tim saya lah, itu sehingga tidak kami aktifkan di sini. Nah, itu ongkos kirim. Itu bisa kita langsung pilih mana yang aktif. Kalau aktif semua ya tinggal checklist saya, checklist. Nah, seperti itu. Nah, pre-order. Nah, pre-order itu kayak kemarin. Produk saya custom, misalnya adalah kita bikin pembuatannya, contoh kalender. Saya ketika naikin kalender, maka saya kasih minta waktu 3 hari untuk pengerjaannya. Ya, 3 hari untuk pengerjaannya. Supaya apa? Supaya saya ada waktu seperti yang cukup untuk mempersiapkan itu. Karena kita harus mendesain yang agak ribet karena fotonya lebih dari satu biasanya, lebih dari satu fotonya biasanya, dan ada beberapa ini lagi, sehingga itu saya kasih waktu sekitar 3 sampai 7 hari kalau nggak salah. Kalau nggak salah 7 hari malah. Di Shopee saya set 7 hari. Tapi pengerjaan sebenarnya saya sekitar 3 hari. Nah itu makanya pre-order ya kalau memang butuh, jadi memerlukan berapa hari, nah itu kita set. Tapi kalau enggak, kalau stiker ini saya enggak pakai pre-order. Saya karena begitu order hari ini, saya kirim hari ini. Jadi tadi sesuai ketentuan, ordernya di bawah jam 12, kita kirim di hari yang sama, di atas jam 12 kita kirim hari berikutnya. Walaupun pada prakteknya ketika ada order jam 3 sore juga saya kirim di hari yang sama, tapi agak malam. Nah setelah itu kondisinya yang kita jual baru. Kalau baru, Bang bisa jual barang saya kan bisa. Ini jadi kondisinya adalah pernah dipakai atau baru. Nah kalau saya jualan insya Allah barang ya baru semua, belum ada sebelumnya, maksudnya berarti baru. Nah, kertasnya sih udah dipakai orang, maksud dipakai orang itu maksudnya ya nggak benar-benar baru dalam arti apa itu
kita buka, langsung kita kirim. Kan kita kasih melalui proses, berarti yang dipegang-pegang orang. Diproses cetak, diproses cutting, dan sebagainya kan udah terpegang-pegang, itu kan berarti tidak baru lagi. Ya, tapi kondisinya tetap baru, karena memang itu ada melalui proses. SKU induk, nah SKU induk bisa dikasih kode, bisa enggak? Ya, misalkan apa? STK, saya kasih misalkan adalah STK P001, ini kode kita aja sendiri yang ini, artinya kode SKU ini bisa-bisanya kita sendiri aja. Kalau sudah, kemudian, oh ya, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa di sini di deskripsi produk ini kita tidak boleh mencantumkan link, misalkan nomor WA, web kita, IG kita, ya kan. Pokoknya yang ada link-link di luar Shopee tidak boleh ada, termasuk gambar yang kita upload tadi, ya, gambar yang kita upload tadi, ini nggak boleh ada nomor HP, web, dan sebagainya, tidak boleh, karena kalau boleh nanti akan diblokir sama Shopee. Ya, jadi Shopee benar-benar melarang kita untuk melarang kita untuk menampilkan link di luar Shopee, karena haram bagi Shopee untuk ada link di dalam Shopee selain linknya Shopee sendiri. Maka ini saya polosan semua, tidak saya kasih nomor telepon dan sebagainya, enggak. Tapi kalau angka-angka selain nomor telepon, IG, Facebook, dan sebagainya, boleh-boleh saja. Nah, setelah selesai ini, maka kita langsung klik simpan dan tampilkan. Agak lama nih kayaknya, karena koneksinya alhamdulillah lemot banget. Ini saya sambil ngecek wifi saya. Ya. Nah, ini produk sudah terdaftar. Nah, produk terdaftar ini apakah langsung live? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Karena biasanya masih ditinjau dulu oleh ditinjau dulu oleh Shopee. Bisa mungkin langsung live, tapi kemungkinan nanti akan direview oleh Shopee ketika ada nomor telepon dan sebagainya, biasanya nanti akan diblokir. Kita cek saja di produk saya, ada nggak? Di produk saya sih ada ya, tapi di browser yang lain ada nggak kira-kira? Nah, itu nanti bisa kita cek. Tapi ini sudah masuk, secara ini sudah masuk ya. Secara ini sudah masuk. Nah, ini adalah bagaimana kita mengupload produk kita. Ya, produk kita upload. Nah, ini ya caranya seperti itu. Cukup mudah sebenarnya. Yang agak susah memang adalah ketika kita memberi deskripsinya. Seharusnya nggak susah ketika kita memberi deskripsi, karena deskripsi itu kan produk yang kita jual. Sehingga ketika kita menjual produk tersebut, maka seharusnya kita bisa mendeskripsikan produk-produk kita. Termasuk di situ nanti adalah beratnya, termasuk itu nanti misalnya kita jualan sepatu tadi ya, itu talinya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu kita jelaskan. Ya kan? Sepasang berapa, misalnya terbuat dari bahan apa, misalkan sepatu sport, misalkan itu terbuat dari apa, bahannya sport, alasnya dari karet atau dari yang lain, ya seperti itu. Nah, itu kita harus mampu, karena salah satu syarat kita jualan adalah kita tahu produk knowledge kita, ya. Kita tahu deskripsi produk kita. Jadi produk knowledge itu sangat penting, atau pengetahuan tentang detail-detail dari produk itu harus tahu. Karena apa? Orang nanti akan tanya jelimet. Ya, ini ukurannya berapa? Ukuran 38. Ukuran 38 itu untuk kaki yang berapa senti, nah dan sebagainya. Itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau ukurannya kan ada yang enggak 38, nanti ada ukurannya 4, 5, 6 dan sebagainya. Nah, seperti itu adalah
yang harus kita kuasai ketika kita jualan. Ya, kalau kita jualan tapi kita nggak ngerti apa itu produk yang kita jual, maka ya wassalam. Artinya orang nggak akan percaya kita ketika ada pertanyaan kita nggak bisa jawab. Kalau dikirim ke alamat saya berapa? Nah, nah itu kita juga harus ngerti. Kita harus ngerti aplikasi-aplikasi yang secara cepat kita bisa mendeteksi, oh ke alamat ini dari sini kira-kira 1 kilonya sekian ribu, sehingga oh produk kita beratnya 2 kilo, maka akan muncul sekian ribu. Nah, itu harus kita harus sangat menguasai itu ketika terjadi orang bertanya, ya kan. Jadi nanti ketika kita jualan yang pertanyaan itu sangat banyak nanti di apa itu di chatnya nanti. Nanti akan saya perlihatkan untuk chat yang banyak gitu ya nanti ya. Salah satu nanti akan saya cek di sini adalah contohnya. Nah, ini adalah chatnya ini. Chat yang ada di saya. Nah di sini sang jasa desain ini. Ada ini banyak chat-chat yang ada di sini. Yang chat ini banyak banget. Ya kan? Yang chat saya nah, ini hanya bulat bisa enggak? Nah, gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah chat yang nanti ada yang kita harus bisa menjelaskan produk kita secara jelas kepada klien karena secara customer ya atau ke calon pembeli. Kalau kita nggak bisa menjelaskan biasanya nggak jadi beli. Selain itu juga kecepatan membalas chat. Ya kan ngechatnya kita balasnya jangan terlalu lama, orang chat langsung kita balas kalau perlu. Itu berarti keren banget. Ya, tapi kalau enggak, ya, termasuk reputasi toko kita nanti jelek. Nah nanti orang belanja ke tempat kita itu biasanya reputasinya bagus atau enggak dulu. Makanya nanti ketika kita jualan apa itu dan kemudian apa itu toko kita belum ada reviewnya, ya toko kita belum ada reviewnya, maka biasanya nanti orang kurang berminat, ya kan? Orang kurang berminat, ya kan? Orang kurang berminat. Sehingga nanti kalau teman-teman mau nanti yang sudah mulai jualan nanti kita ada program namanya yaitu tadi saling like, saling follow, saling like, saling saling follow, saling like, saling beli. Nah, jadi nanti kita giliran. Nah, kita giliran. Mana ada teman saya ngajakin, Pak kita arisan aja. Arisan apa? Arisan ya itu arisan saling membeli. Jadi satu grup kita ada berapa? Mungkin kemarin ada 100 orang. Kita buka toko semua. Semuanya buka toko, maka nanti kita bikin arisan untuk supaya bisa membeli produk-produk kita yang ada yang kita pasang di toko kita. Sehingga nanti di situ ada reviewnya, ya kan? Ada review dari teman-teman yang lain, ya kan? Dan ada bintangnya, bisa bintang 5 semua, reviewnya bagus, ulasannya bagus. Nah, itu nanti sistemnya nanti bisa kita jelaskan belakangan. Karena memang saat ini pembeli-pembeli di Shopee itu kalau dilihat kok belum ada yang beli ya, belum ada reviewnya ya. Ini benar nggak sih? Nah, maka biasanya apa itu orang akan malas membeli, ya. Nah, itu tadi apa itu untuk bagaimana kita upload. Nanti kayaknya kita harus ulangi lagi nih kayaknya karena yang ada juga sedikit, kemudian koneksi saya lagi lemot banget ini. Ini pakai HP, juga makanya HP-nya nggak bisa saya nggak bisa saya buat pakai untuk demo di sini karena pasti nanti agak tambah lemot nanti.
Oke, ini ada setengah 10. Baik, kita buka tanya jawab ya sampai ini dulu. Ya kan? Kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan boleh. Saya minum obat dulu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Ini saya share di grup aja. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Oke, tunggu sebentar, saya screen dulu. Oke, Ahmad datang, Pak Ahmad, Mengabdi, baru mau gabung gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, oke, saya lanjut sedikit ya di ini saya sharing screen lagi dulu. Itu bagaimana kita mengoptimasi produk kita. Ya. Nah, bagaimana kita mengoptimasi produk kita ini? Jadi mengoptimasi produk kita itu nanti dengan cara ya tadi ya kita ubah tadi ya. Kita ubah tadi pertama adalah nama. Nah, nama ini ya kan. Nih ada tipsnya ya. Di sini ada tipsnya. Nama produk, masukkan nama yang sesuai dengan produk dan mudah dibaca. Bisa mereknya, model, spesifikasinya itu. Ya kan? Beberapa toko, beberapa marketplace tidak mengizinkan nama merek dimasukin karena dia official namanya. Nah, maksudnya adalah ke Shopee Mall. Itu official. Official itu maksudnya yang punya merek aja. Jangan kita jualan sepatu Adidas nih. Di sini kita jualan sepatu Adidas, maka nggak boleh. Kita pakai merek Adidas nggak boleh, karena kita bukan pemegang merek. Maka tadi di sini saya kasihnya adalah untuk merek tidak ada merek, ya kan? Tidak ada merek. Maka terus gimana Pak? Nah, ini makanya saya jualannya ini aja, cetak stiker, label, lebih nama yang tidak ada ini, karena saya pakai ini aja. Paling saya kasih jenisnya aja, bahannya adalah vinil. Cetak stiker label nama vinil A3 plus Alphard. Alphard itu adalah potong setengah, dipotong tapi masih nempel di kertasnya sehingga tinggal ngambil. Itu pertama, apa itu jenis nama produk. Nama produk harus ada. Nah, cara melihatnya dari mana? Cara melihatnya adalah dari pencarian. Kemarin kalau nggak salah sudah saya kasih ya, saya stop dulu sharingnya.
Saya buka dulu di Shopee Indonesia sini. Saya screen lagi. Nah, ini di sini kategori. Nah, di sini ada nah, pencarian populer. Kalau di sini biasanya ada di sini banyak ini. Ini saya ubah pencarian populer aja. Apa aja nih? Nah, percetakan apa? Nah, di sini adalah pencarian populer. Banyak di sini. Ya kan? Nah, ini bisa kita cek. Nah, ini oh, nah ini di sini. Nah, itu step belakang tadi ada ya tadi. Koneksinya, masih lagi. Ya, nah ini step stiker label nama ada di sini. Terjual 14 orang mencari sekitar 14.000 ya, pencarian di situ. Nah, ini pencarian populer ya. Nah, kemudian juga ada di bawah selain pencarian populer adalah produk terlaris. Nah, ini produk terlaris. Nih, stiker label nama, ini produk terlaris. Ini tadi, berapa terjual per bulan? Penjualan stiker label 3.000 buah. Berapa toko yang jual buahnya? Per bulan. 573.000 stiker. Nah, itu. Makanya di sini tadi saya pakai apa itu namanya tadi adalah pakai stiker label nama tadi ya, stiker yang saya share tadi. Nah, ini tadi. Stiker labelnya, cetak stiker label nama. Nah, vinil. Nah, itu. Sudah saya. Nah, ini kita juga pakai deskripsinya tadi. Jadi dalam satu lembar A3 tadi dapat berapa stiker. Nah, ini ada semua di sini. Sudah saya jelasin semuanya. Bahannya juga apa tadi? Bahannya tadi. Bahannya adalah di sini ya. Harga, nah ini bisa saya tambahin lagi adalah bahan stiker vinil waterproof. Nah, ya, anti air. Nah, ini harus kita jelaskan semua. Jangan sampai nanti deskripsi kita di sini harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai nanti banyak yang meme apa itu meme yang di dulu waktu awal-awal jualan online itu wah, gambarnya gede, harganya murah. Pas nyampe nggak taunya apa, ukurannya 10 cm kali yang jualan koper waktu itu kalau nggak salah ya. Atau jualan motor, harganya cuma 2 juta, nggak taunya motor-motoran. Gitu. Seperti itu. Nah, nanti deskripsinya. Nah, kelemahan orang Indonesia adalah nggak mau membaca deskripsi. Kelemahan orang Indonesia adalah tidak mau membaca deskripsi. Atau jarang yang mau membaca deskripsi itu jarang. Sehingga banyak tertipu. Bukan tertipu sih, salahnya dia sendiri nggak membaca deskripsinya. Ya kan? Itu adalah kelemahan orang kita. Ini sudah saya kasih penjelasan yang nyata pun banyak yang ketika chat itu saya ukuran 5 cm dapatnya berapa ya? Saya kalau 10 cm dapatnya berapa ya? Bulat sekian kan. Padahal di sini udah ada kita kasih semua. Cuma masih tetap chatting nanya gitu loh. Nah, itu orang Indonesia seperti itu karena orang Indonesia itu agak sulit ketika dikasih penjelasan dan sebagainya dia pasti nanya. Nah, itulah orang Indonesia. Maka CS-nya orang Indonesia harus pakai customer service yang memuaskan ya. Artinya orang ngechat harus kita balas dengan ramah dan baik. Kita nanti saya update tadi ya. Nah, ini tadi sudah saya update tadi. Cetak stiker label nama, ini loh sudah saya update tadi. Nah, ini. Nah, itu pengoptimasian produk mulai dari kata kunci yang ada di produk kita, kemudian ada di deskripsinya, kemudian ada di gambarnya yang menarik, ya, gambarnya menarik. Kemudian ada lagi yaitu apa? Kita sering satu produk kita update sehari minimal sekali.
Artinya kita update nih, besok kita update lagi. Update apanya? Entah stoknya, entah ada tulisan yang kita rubah. Sedikit-sedikit aja, yang penting kita update. Karena apa? Karena begitu kita update, maka posisi produk kita itu akan naik. Makanya nanti kalau kita punya 5 produk atau 16 produk, ya berarti kita satu-satu kita update. Gitu. Ya. Itu adalah salah satu cara untuk mengoptimasi, ya kan, produk kita. Itu melalui itu. Kalau nanti yang melalui ini ya, yang melalui edit produk ya. Nah, nanti kalau melalui aplikasi ada yang namanya naikkan produk. Ya, melalui aplikasi itu ada yang namanya naikkan produk. Ya kan? Ada apa itu namanya naikkan produk. Biar saya share sedikit di sini. Saya stop dulu share-nya biar saya aktifkan. Ini saya share lewat HP ya. Mirror, mirror, mirror. Saya cek dulu di sini. Screen mirror. Waduh, kondisinya unstable. Saya dulu kan koneksinya unstable nih makanya. Muncul. Kita dulu ya. Jadi belum muncul ininya. Tunggu. Koneksinya lumayan, alhamdulillah. Mantap banget. Wah, connection fail. Jadi koneksi saya ampun. Bisa refresh dulu. Nggak masuk, nggak mampu dia. Ini kalau gratis begini, ada iklan terus. Ya, coba masuk ya. Waduh, unstable teman-teman. Nggak bisa connect HP saya. HP saya nggak bisa saya konekin ke laptop ini karena koneksinya nggak stabil. Koneksinya nggak stabil. Ya di situ nanti ada ini ya, nggak stabil, ternyata nggak masuk teman-teman. Maaf, jadi oke, nggak bisa dilanjut ini, kayaknya emang nggak maksimal emang hari ini, mohon maaf banget, nggak maksimal ya hari ini, insya Allah nggak maksimal. Nanti kita ganti Senin pekan depan aja lah, nanti kita ini lagi, kita ulangin lagi. Hari ini mohon maaf banget, koneksi saya terganggu, biasanya lancar banget ini. Baik teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada karena memang nggak maksimal banget, mungkin bisa kita akhiri dulu ya teman-teman. Tapi saya tunggu dulu ya, ada 5 menit, mau 37 sampai 45, berarti 8 menit. Oke teman-teman, baik. Sambil ini boleh ditulis di chat kalau nggak mau aktifkan mic-nya, boleh ditampilkan atau ditulis di chat, silahkan. Akan saya jawab nanti. Ini kalau lewat sharing di
HP sama ini nggak maksimal gambarnya. Putus-putus. Saya cek dulu koneksi internetnya. Belum ada koneksi. Gangguan dari pusat ya. Oke, selamat datang Bapak Ibu atau Mbak Ana, ya kan? Maaf, koneksi agak dari tadi emang hari ini agak kurang maksimal juga, Bu. Iya, koneksi saya agak lemah banget ini di saya, sinyalnya kurang bagus, Mas. Sudah selesai, Pak? Sebenarnya belum selesai karena emang hari ini nggak begitu maksimal karena saya putus nyambung terus ini dari tadi, sehingga rekamannya pun ini nanti kalau saya share juga nggak maksimal, kayak nanti kita ulang lagi aja nanti untuk materi hari ini. Siap. Memang tadi pas mulai banget itu pas putus koneksi tempat saya, sehingga ini saya pakai HP ternyata nggak mampu, saya mau sharing apa itu ya, HP saya untuk bisa tampil, nggak, koneksinya fail terus, sehingga makanya waduh nih hari ini kayaknya gagal ini untuk apa itu live-nya kita gagal nih. Nanti insya Allah sih saya planningkan setiap pekan saya memang sharing apa aja nanti, tapi Shopee ini sampai selesai, nanti setelah Shopee nanti ada yang lain lagi, nanti akan saya sharingkan karena saya udah insya Allah beli Zoom-nya lumayan, itu kalau nggak dimanfaatkan sayang gitu. Iya. Kalau Zoom-nya gratis kan cuma 40 menit, Bu. Iya, benar-benar. Makanya saya coba beli Zoom untuk sharing ke teman-teman semuanya ini. Moga-moga ya apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan ada manfaatnya lah buat teman-teman. Insya Allah ini saya seperti itu aja sih. Jadi insya Allah tiap pekan, karena kalau tiap hari kayaknya saya yang belum sanggup, karena memang ada beberapa kegiatan yang atau pekerjaan yang harus saya selesaikan juga, gitu. Sehingga apa itu sharingnya hanya bisa sepekan sekali. Kecuali teman-teman bisa siang kayaknya pada nggak bisa kayaknya ya. Siang mungkin nggak bisa karena banyak yang ya jualan juga. Kalau kita sharing terus kapan kita cari uangnya gitu ya. Jadi kita sharing, kadang ada waktunya sharing, ada waktunya apa itu cari uang lah ya artinya. Tapi tetap nanti di grup nanti tetap saya sharingkan materi-materi yang tanpa harus ada waktu khusus sharing ya. Waktu khusus sharing paling ya kayak begini, nanti kita pakai Zoom ya, kita Zoom meeting, kita sharing silakan. Everyday tiap hari sih sebenarnya silakan, kalau teman-teman mau sharing, mau tanya di grup, saya terbuka. Nanti tetap insya Allah saya jawab apa yang bisa saya jawab. Nanti apapun pertanyaannya sekitar dunia bisnis online, insya Allah saya akan jawab. Dari level pertama orang jualan online itu adalah ketika punya WA, bikin status di WA, broadcast di WA, ikut grup WA, itu adalah level pertama dari orang jualan online ya. Mungkin banyak lah teman-teman di grup juga yang sudah menjalankan itu ya, artinya
jualan via WA, ya, bikin status di WA, bikin broadcast di WA, bahkan broadcastnya personal ya, broadcast personal. Kalau broadcast di grup sih nggak apa-apa. Istilahnya dalam bahasa kasarnya adalah nyampah ya. Ya sah-sah saja sih sebenarnya. Cuman rawan diblokir oleh penerima broadcast itu aja. Itu kalau kita pakai broadcast WA. Dan kalau kita jualan di WA, teman-teman kira-kira apa itu kontak WA-nya sudah ada berapa ribu gitu loh. Ya kan? Kalau kita jualan di WA, kontak WA kita sudah berapa ribu yang kita save 3.000. maupun kita di save oleh orang lain gitu ya. Artinya semakin banyak kontak kita di save orang lain dan kita meng-save kontak orang lain, maka itu potensi kita untuk closing dari WA cukup besar. Makanya kalau teman kita cuma 300, cuman apalagi di bawah 300 atau di bawah 1000 itu kita jualan di WA ya mungkin ada yang beli pasti tetap ada. Cuman kalau sehari satu cukup bagus lah. Seminggu cuman katanya yang beli cuma satu atau 2 minggu satu atau dua dan sebagainya. Itu kan berarti niat jualan atau enggak gitu loh. Karena masa orang jualan seminggu satu. Ya kalau kita jualannya adalah jualan bulldozer seminggu satu sih sudah keren banget. Tapi kalau kita jualan dengan profit satunya 5.000, 10.000, nggak tahu seminggu cuma laku satu kan, sangat sangat tidak efektif sekali. Maka kita nanti jualannya ya itu tadi saya bilang bahwa jualan level 1 adalah jualan lewat WA. Nah level 1 tadi kita udah lulus belum gitu loh. Sudah lulus belum itu lewat WA itu kita pertama berapa kita jualan lewat WA sehari atau seminggu lah, seminggu kita laku berapa jualan lewat WA atau omset kita berapa lewat WA kita gitu. Karena ya tadi dipengaruhi oleh seberapa banyak seberapa banyak kontak WA kita yang kita save atau kita punya berapa banyak kontak yang kita punyai. Harus saling save loh ya kalau yang bagus harus saling save. Kalau nggak saling save, kita broadcast namanya nyampah. Tapi kalau kita saling save nama kita di save oleh orang lain dan orang lain nomor orang kita save. Nah itu ketika kita bikin status itu orang akan membaca. Lihat-lihat dulu dong. Ya kan? Seperti itu. Nah ini adalah yang bisa saya sharing ya. Saya ketika melalui jualan melalui WA itu saya biasanya ikut banyak grup. Ada berapa banyak grup yang kita ikutin. Nah itu harus ikut sebanyak-banyaknya grupnya. Kalau melalui status ketika alhamdulillah sih database saya udah banyak, alhamdulillah udah banyak banget, ya kan, udah ribuan ya, mungkin ada 10.000 lebih. Nah itu ketika saya bikin status, ya alhamdulillah banyak aja yang nanya ini dan sebagainya. Nah itu seperti itu yang kita harapkan gitu ya. Itu makanya saya bilang untuk jualan level pertama adalah lewat WA, yaitu level pertama online ya. Level kedua nih saya sebenarnya ngajarin ini level kedua yaitu lewat e-commerce atau marketplace. Itu adalah level kedua. Nanti ada level ketiga apa? Level ketiga ada level keempat dan seterusnya. Karena memang kita jualan di online itu ada level-levelnya. Tapi sebenarnya level itu nggak pengaruh, tidak baku. Karena kalau jualan lewat WA aja omsetnya sehari udah 10 juta, 5 juta ya ngapain harus pindah ke tempat lain gitu loh. Nah itu ya, artinya berhasil dan tidaknya kita melalui level-level tadi adalah ya dari seberapa omset yang kita capai gitu loh. Kita narsiti omset sehari 1 juta misalkan, tercapai 1.200.000 ya berarti sudah tercapai. Kalau sehari ternyata baru 100.000 ya berarti belum. Artinya kita harus meningkatkan effort kita, usaha kita untuk biar orang lain ngerti jualan kita. Karena semua orang jualan. Nah, gimana caranya jualan kita bisa orang lain tahu gitu. Itu yang penting. Jadi di online ini kan seperti di rimba belantara, gitu ya.
online dan jualan online itu adalah seperti di rimba belantara. Nah, supaya kita jualan kita diketahui orang banyak bagaimana? Ya caranya ya berarti harus apa itu kenalan dengan orang banyak. Ya kan? Namanya kan kalau mau jualan di sosial media, ya sosmed yang jualan Facebook ya, ya berarti harus punya banyak teman di Facebook. Jualan di Instagram juga di Instagram. Jadi kalau di Facebook temannya cuma 100 sampai 500, di Instagram temannya juga cuma 100, ya kan? Terus WA juga kontaknya cuma 200. Kita mau jualan lewat itu ya kemungkinan kecil ada yang bukan ada yang beli ya, ada yang beli mungkin ada cuma 1-2, tapi kalau kita mau omsetnya wow ya kemungkinannya sangat kecil, ya kan? Terus gimana caranya dong ya tadi? Caranya saya kasih tips sedikit adalah ketika kita jualan lewat WA, maka silahkan apa itu perbanyak kontak WA teman-teman, ya kan? Perbanyak kontak, saling save ya. Terus kemudian yang kedua adalah perbanyak ikut grup jual beli ya, jangan grup-grup yang apa itu yang di situ nggak boleh jual beli. Banyak kok grup jual beli juga banyak di situ. Di situ emang isinya orang jualan semua. Ya kan? Ada yang beli, ada tetap karena jualannya macam-macam di situ. Ya kan, grup jual beli itu. Kan? Ada grup UMKM, ada grup, banyak banget grup yang ada di dunia maya ini. Ya kan? Terserah. Kalau yang jualan di Facebook ya berarti silakan ikut grup Facebook juga. Itu nanti ada optimasi dan sebagainya. Nanti adalah nanti materinya kalau memang teman-teman mau ini ya. Artinya sekarang kita masih fokus di apa itu marketplace, maka nanti saya sampai marketplace ini tuntas akan saya beralih nanti materinya apa, nanti saya kasih kuesioner lah atau polling lah, nanti kira-kira kita mau jualan lewat apa gitu ya. Gitu. Karena saya sendiri jujur nggak hanya lewat marketplace ya, atau nggak hanya lewat Shopee, saya jualan lewat Shopee, lewat Bukalapak, lewat Lazada, saya lewat Tokopedia, saya juga punya web, ya, saya punya web, yang web saya itu juga untuk jualan. Lewat WA juga udah banyak banget yang kontak lewat WA. Ada toko online juga ada, toko offline ya, jadi ada kiosnya juga ada juga. Ya, kita bisa memaksimalkan semua potensi yang kita bisa untuk jualan seperti apa. Cuman karena sekarang memang lagi banyakkan online, maka ya saya ngajarinnya online. Kalau yang jualan offline malah saya kurang begitu ngerti ya kalau jualan offline. Misalkan saya buka tokonya biar laris di sebuah tempat di mana, nah itu malah saya belum punya ilmunya sama sekali. Baik teman-teman, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah hari ini cukup banyak yang hadir ya. Dari listnya kemarin kalau nggak ada salah 16-17, alhamdulillah kita datang hari ini ada berapa ini, ada tadi 5, 6, 7, 8, alhamdulillah rontok, karena udah malam juga ya. Koneksi saya juga lagi nggak bagus, maka apa itu mungkin hari ini memang kurang maksimal. Baik, mohon maaf teman-teman semuanya, ada pertanyaan, ada waktu, masih ada 9 menit lagi kalau nggak salah. Saya buka. Halo. Ya. Mas, selamat malam. Ya Bu. Kalau untuk di Gimana? Shopee, kalau untuk di Shopee macam-macam jualannya bisa ya Pak ya? Bisa Bu, selama yang bisa kita kirim ada dari harga puluhan ribuan sampai harga puluhan juta ada. Itu untuk masuk di dalam rating urutan pertama itu iklan ya? Harus pakai iklan nggak sih Pak? Pakai iklan nggak? Tidak mesti. Tidak mesti. Kalau mau instan ya iklan. Berapa tuh Pak Kalau mau biayanya? instan iklan. Biayanya berapa Pak biasanya per hari atau per bulan? Biayanya kita yang nentuin, terserah kita mau top up berapa. Top up paling kecil 25.000.
Oh gitu, Top 25.000. up paling kecil 25.000. Nah, 25.000 itu mau kita ada 10.000 kalau nggak salah tadi. Itu mau kita pakai budget hariannya berapa? Karena ini hitungannya kan per klik. Orang mengklik ketika melihat iklan kita, satu klik itu berapa rupiah? Gitu. Semakin besar iklan kita, maka semakin besar pula orang akan melihat produk kita. Cuman di sini yang harus kita pikirkan adalah kira-kira ketika orang ngeklik sekali, sehari cuma ada klik sekali, padahal kita budgetin 100.000, itu kira-kira balik nggak uang kita? Iya betul. Nah itu yang harus kita pikirkan. Gitu. Saya sendiri iklan, ada kadang iklan, kadang enggak. Ada yang beberapa yang saya iklankan, beberapa enggak. Contoh yang produk saya ngelaku sudah di atas 10.000, 15.000 lebih, bahkan hampir 20.000 itu enggak saya iklankan. Karena apa? Karena ulasannya udah banyak banget. Itu biasanya kalau saya iklankan itu jauh tambah melejit. Gitu ya. Tapi makanya yang penting sekarang sebelum mengiklan itu adalah bagaimana produk kita itu ada yang review dulu. Makanya saya bukan saya bentuk ya, saya ajak teman-teman itu jual apa itu, ada mentoring ini, supaya nanti ketika kita ada 100 orang, itu saling beli aja. Gitu ya, Iya saling betul. beli. Artinya hari ini yang beli A, besok yang beli B, yang C itu mengurangi budget iklan. Karena percuma kita iklan, ketika produk kita belum ada yang beli, Iya betul. itu nggak ada yang percaya walaupun kita iklanin. Seperti itu. Itu yang saya alami ya, Bu. Karena saya alhamdulillah jualan di Shopee ini udah jalan tahun ketiga ini. Jualan di Shopee alhamdulillah awal-awal dulu memang masih pesaingnya belum begitu banyak ya, dari tahun 2016, 2017 kalau nggak salah. Iya, sekarang banyak ya. 2017 juga 18 itu belum begitu banyak seperti sekarang. Dan alhamdulillah saya udah leading dulu istilahnya, memang jujur. Cuman memang ada trik-triknya. Makanya triknya gimana? Triknya itu tadi teman-teman, kalau memang ya udah kita saling satu grup ini saling like, saling follow, saling like dan saling membeli. Gitu. Dihidupin Saling berarti. membeli. Berarti grupnya Iya. dihidupin ya, hidupin Grupnya ya. harus hidup terus. Makanya itu udah seperti itu. Kalau mau nanti saya bentuk modelnya seperti itu. Oh hari ini gilirannya kita beli di toko A, besok toko B, toko C dan sebagainya. Dan itu 100 orang ini, 100 member ini di grup kita ini nanti saling like produk-produk masing-masing, kita ada like. Oh kita like seperti itu. Itu adalah salah satu cara. Oh, like-nya di Shopee gitu Pak? Like-nya di Shopee apa di grup? Di Shopee. Oh. Di grup hanya untuk ini aja. Di grup itu hanya untuk menginventarisir siapa aja nih yang hari ini jatahnya ikut ini, gitu kan. Nanti kita membelinya di Shopee. Oh. Link, jadi nanti kita linknya mana yang link harus dibeli, itu nanti kita masukin situ. Nah nanti teman-teman pada beli arisan lah istilahnya, ada yang bilang arisan. Kalau saya sih jangan arisan, giliran lah, artinya kita bergilir untuk membeli A, membeli B, membeli C, di sini. Nah, itu. Ketika sudah ada ulasan, ada review bagus, maka nanti ketika kita jualan lagi di situ, itu maka toko kita sudah, tokonya sudah ada reputasinya gitu. Sudah ada pengikutnya. Oh, pengikutnya udah 100 followernya. Oh, sudah ada yang like. Oh, sudah ada yang beli ya. Paling poinnya ada yang beli, kemudian ada yang review. Review bintangnya 5 semua. Nah, gitu. Oh, itu yang bikin cepat naik ya? Iya, itu yang bikin cepat naik itu. Sama memang nanti kita harus olahraga jempol namanya. Sama kayak YouTube ya Pak sekalian. Ya sama bisa. Kita nanti kita nyari traffic dari mana ya. Kita olahraga jempol itu ya artinya yang kita update produk kita update. Kita update stoknya, kita update ada beberapa katanya, kita ganti gambarnya. Ini gambar kemarin adalah gambar kita punya gambar 10 nih. Kita tampilin 2 dulu. Dan besok kita tampilin 2 lagi, yang saya ganti 2 lagi. Besok lagi. Nah itu bergilir-gilir gitu aja. Nah itu senam jempol namanya. Oh. Itu. Update stok, update, ya, seperti itu. Pada intinya adalah jualan di online itu mirip-mirip. Artinya apa? Ketika kita bikin konten, kalau produk itu disebut konten ya. Nah, produk ini jangan pasif.
Begitu kita upload, kita kasih deskripsi, habis itu kita diemin, maka nggak akan laku. Gitu. Contoh aja di Alfa juga gitu ya, di Alfa, di Indomaret itu kan juga itu layoutnya diganti-ganti kan itu. Iya betul. Besok di sono, besok di sini, besok di sini kan apa? Ya itu karena emang pesenan. Karena apa? Harganya mahal. Yang deket kasir itu harganya mahal itu. Oh gitu. Iya. Itu pesen tempat di dekat kasir itu bayar itu. Oh yang produk itu. Oh yang kadang suka diskon ya ditawarin ya nih 10.003 misalnya kadang nih bonusnya iya. gitu ya. Oh. Ya itu trik-trik jualan seperti itu, di mana aja sebenarnya sama. Iya. Yang di pojokan pasti agak murah itu, nyewa tempat di Alfa di pojokan itu murah itu. Seperti itu. Jadi paling belakang gitu ya. Iya, karena paling belakang. Nah, seperti itu. Ini yang sama juga kita ketika kita iklan mau munculnya di mana? Kalau mau muncul di paling atas sendiri maka kita budget iklan kita juga harus tinggi, per kliknya juga tinggi. Misalkan rata-rata per klik itu 500 perak. Maka kita jangan ngasih harga di bawah 500. Minimal sama 500. Kalau mau bagus berarti di atas 500 itu bagus. 1.000 aja langsung 1.000. Itu mah nggak ada yang ngalahin kita 1.000. Karena orang akan mikir, wah ini rata-rata 500. Orang paling masang 600 gitu. Wah saya nggak tahu, saya kasih 1.000. Nah, seperti itu. Kenapa? Begitu orang ngeklik ini sekali, ya kan? Atau saya iklan sehari 100.000, laku 1, itu udah ketutup. Apa itu biaya iklan tadi saya? Nah itu cara budgeting iklan juga harus smart, harus cerdas, karena kalau enggak ya apa itu enggak ini juga artinya boncos disebutnya ya, iklan boncos sih seperti itu. Iklan 100.000 hari ini 100.000 misalkan sehari 100.000 enggak tahu omset cuma 100.000 omset loh ya, bukan profit ya, omset 100.000 juga, maka pasti boncos. Seperti itu. Gitu Ibu ya. Oke Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama Ibu Ana. Ya. Ada yang lain? Ini udah jam 10. Saya biasa jam 9 udah tidur. Baik, kalau nggak ada, teman-teman udah jam 10 hari ini kita akhiri dulu. Mohon maaf banget karena memang tadi sempat putus-putus di awal-awal tadi. Sampai tengah pun sampai sempat putus-putus tadi. Mohon maaf sebelumnya. Baik, kita akhiri aja untuk sharing hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.